Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Jefrianto SEMAK akan mempresentasikan bagian ketiga dari proyek akhir SIA, yaitu kami akan merancang sistem penggajian pada TK Aisyah 12 menggunakan flowchart. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Latifah Arta dengan NIM 2304339 bersama kedua rekan saya, Nila Karmila dengan NIM 230434046 dan Nazwa Ruhul Fajriah dengan NIM 230434045. Baiklah, pada penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nila Karmila. Kepada Nila Karmila, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Nila Karmila. Di sini pertama sekali saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Sternberg pada tahun 2018, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur TI, dan pemantauan dan langkah-langkah keamanan. Menurut Mulyadi tahun 2016, sistem akuntansi adalah pengorganisasian formulir, file, dan laporan sedemikian rupa sehingga manajer menerima informasi keuangan yang mereka butuhkan untuk memfasilitasi manajemen perusahaan. Menurut Susanto, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan atau kelompok subsistem, bagian, atau komponen, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mengolah data transaksi masalah keuangan dalam informasi keuangan. Jadi, Sternberg ini menyatakan terdapat 5 proses bisnis utama pada sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama adalah siklus pendapatan, yang merupakan proses perusahaan melakukan penjualan barang dan jasa untuk memperoleh uang tunai. Yang kedua yaitu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini merupakan proses di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau membeli bahan mentah untuk digunakan dalam produksi barang dengan imbalan uang tunai. Yang ketiga yaitu siklus penggajian. Siklus penggajian ini adalah serangkaian kegiatan bisnis berulang dan pemrosesan data yang terkait dengan pengelolaan karyawan yang efisien di tempat kerja. Keempat yaitu siklus pembiayaan, yang merupakan proses ketika perusahaan menjual saham perusahaan kepada investor dan mendapatkan pinjaman, kemudian investor mendapatkan pembayaran dividen dan bunga yang dibayarkan atas penjualan tersebut. Yang terakhir yaitu ada siklus produksi, yang merupakan proses di mana perusahaan mentransformasi bahan baku menjadi bahan jadi. Pada poin kedua yaitu ada komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah orang yang menggunakan sistem. Kedua, prosedur dan pedoman yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Ketiga yaitu ada data badan dan kegiatannya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data. Yang kelima ada infrastruktur TA meliputi komputer, peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang terakhir ada pengendalian internal dan tindakan pengamanan yang berisi data dari sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu sistem teknik dokumentasi. Salah satu teknik dokumentasi sistem informasi yaitu flowchart. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah, urutan, dan keputusan dalam suatu proses. Flowchart menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, maupun alur logika. Flowchart memiliki peran penting dalam dunia pemrograman dan sistem diantaranya yaitu membantu mengelola workflow, yang kedua mendokumentasikan file, yang ketiga ada memudahkan pemahaman kepada semua orang, yang keempat memberikan gambaran seluruh prosesnya,
Yang kelima, memastikan program dibuat dengan rancangan. Yang keenam yaitu membantu merancangkan, menganalisis, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Jadi flowchart menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, maupun alur logika. Jadi, sistem pada TK Aisyah 12 ini, KPI menggunakan sistem penggajian, di mana saya jelaskan kembali siklus penggajian ini adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan penggajian pegawai secara efektif. Dokumen yang kami perlukan untuk membuat sistem ini yaitu yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, yang kedua ada kartu jam hadir, yang ketiga ada kartu jam kerja, daftar gaji dan upah, serta rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Di sini saya akan menjelaskan profil terkait TK Aisyah 12. TK Aisyah 12 ini berlokasi di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Lebih tepatnya di Jalan Muaro Penjalinan, Pasianan Tigo, Kota Tangah. Lanjut, Tipa. TK Aisyah 12 Padang ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Aisyah, organisasi perempuan dari Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Terletak di Kota Padang, tepatnya di Jalan Muaro Panjalinan, Pasianan Tigo, Kota Tangah. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam kepada anak-anak usia dini. TK Aisyah ini didirikan pada tahun 1965 dan pada saat ini jumlah murid yang ada yaitu 27 orang dan dibagi menjadi dua kelas. Jumlah guru yang ada di TK Aisyah ini berjumlah 5 orang, di mana dua diantaranya adalah PNS dan 3 orang lagi merupakan guru honorer. Salah satu dari guru honorer merangkup juga menjadi bendahara atau operator pada TK Aisyah 12 ini. Jadi, sumber dana penggajian untuk guru honor di TK ini yaitu dari uang angsuran atau SPP semua murid, sedangkan untuk guru PNS mendapatkan gaji pokok dan tunjangan dari pemerintah yang langsung ke rekening pribadi. Jadi, guru PNS ini tidak mendapatkan gaji pokok dari sekolah, tetapi mendapatkan uang transportasi. TK Aisyah ini juga mendapatkan dana atau bantuan operasional dari pemerintah, di mana dananya langsung ditransfer ke rekening bendahara. Jadi, bendahara akan mengalokasikan dana tersebut untuk semua keperluan sekolah dan membuat laporan akhir tahun untuk yayasan dan akan dilaporkan ke pemerintah atas pengalokasian dana tersebut. Biasanya pada akhir tahun semua guru mendapatkan bonus tahunan dari sisa kegiatan anak, di mana bisa dari sisa pengalokasian SPP untuk bahan SPP anak, bahkan sisa pengalokasian bantuan operasional. Gaji dibayarkan secara manual atau berupa uang tunai secara langsung. Gaji guru ini berbeda-beda tergantung seberapa lama mereka mengajar, tetapi bonus untuk masing-masing guru disamaratakan. Di TK Aisyah 12 ini, jika ada guru yang libur, maka tidak akan dipotong gajinya, bahkan tidak ada batasan libur. Sistem pengambilan absen guru masih secara manual, yaitu dengan menandatangani dokumen kertas absensi guru. Sistem pengumpulan pembayaran SPP murid juga masih secara manual, yaitu dari orang tua murid dikumpulkan ke bendahara, lalu bendahara melaporkan ke kepala sekolah melalui dokumen kertas seperti buku besar. Sebagai bukti pembayaran orang tua, murid mendapatkan kartu pembayaran SPP yang sudah dicatat dan sudah ditandatangani, serta sudah distempel secara manual. Baik, sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan ke rekan saya, yaitu Nazwa Ruhul Fajriah. Saya kembalikan Baiklah, kepada terima kasih moderator. saya ucapkan kepada Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Nila Karmila yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu kita masuk pada struktur TK Aisyah 12. Struktur TK Aisyah 12 ini dimulai dari yang pertama yaitu Dinas Pendidikan Kota Padang, selanjutnya yaitu Yayasan Aisyah, dan baru
kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah terdapat guru-guru TK Aisyah 12. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu di-upgrade dengan sistem informasi akuntansi untuk menjaga pengendalian internal yang baik. Yang pertama yaitu adalah pembayaran SPP yang masih secara tunai yang menimbulkan adanya risiko terjadinya fraud. Yang kedua, pencatatan tabungan siswa yang hanya menggunakan buku besar yang menimbulkan adanya kesalahan pencatatan, rusaknya kartu pembayaran, tabungan maupun buku besar. Pencatatan SPP dan tabungan anak dicatat pada buku besar yang dapat kami lampirkan pada gambar berikut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pencatatan SPP yang menggunakan buku besar menimbulkan kemungkinan adanya kerusakan karena kertas sangat mudah rusak seperti robek, terbakar, maupun basah. Pencatatan SPP siswa dicatat pada buku besar yang dapat dilihat pada gambar yang kami lampirkan. Selanjutnya yang keempat yaitu pembayaran gaji guru belum sepenuhnya menggunakan rekening. Apabila ada guru yang meminta tunai, maka pembayaran dilakukan secara tunai. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pembuatan laporan keuangan karena bukti pembayaran yang kurang jelas. Yang kelima yaitu pencatatan laporan kas masuk dan keluar masih berbasis buku. Hal ini akan menimbulkan adanya kemungkinan rusak, salah pencatatan maupun fraud. Pencatatan kas masuk dan keluar dicatat pada buku besar seperti gambar yang kami lampirkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada solusi yang diberikan. Yang pertama yaitu semua pencatatan dilakukan menggunakan komputer atau Excel. Yang kedua yaitu pembuatan laporan keuangan dilakukan dengan Excel. Yang ketiga yaitu pembayaran SPP dilakukan dengan metode transfer ke rekening TK Aisyah 12. Yang keempat yaitu pembayaran gaji guru dilakukan dengan metode transfer langsung ke rekening guru. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada flowchart sumber penggajian. Sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya penggajian guru di TK Aisyah 12 Padang ini berasal dari SPP murid. Sehingga flowchart ini dimulai dari wali murid TK Aisyah 12 Padang, yaitu melakukan pendaftaran murid secara manual. Selanjutnya, dari pendaftaran murid tersebut, wali murid akan mendapatkan 2 kartu, yaitu kartu tabungan dan juga kartu pembayaran SPP. Setelahnya, wali murid akan melakukan pembayaran SPP dengan menggunakan metode transfer sehingga dapat mendapatkan bukti pembayaran. Selanjutnya, bukti pembayaran dapat diserahkan kepada bendahara sebagai bukti pembayaran SPP. Dari bukti pembayaran SPP tersebut, bendahara dapat mengisi kartu pembayaran SPP murid tersebut secara manual. Selanjutnya, kartu pembayaran SPP diserahkan kembali kepada wali murid. Setelah mendapatkan kartu pembayaran SPP dari murid, bendahara TK Aisyah 12 dapat merekap pembayaran SPP murid melalui Excel di komputer dan selanjutnya menghasilkan laporan pembayaran SPP yang dialokasikan pada gaji guru honorer dan transportasi guru PNS. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nazarul Fajriyah. Menyambung dari penjelasan Nazarul Fajriyah tadi yang telah menjelaskan mengenai flowchart sumber penggajian, jadi kelompok kami telah merancang 2 flowchart, yaitu flowchart sumber penggajian dan flowchart siklus penggajian.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flowchart siklus penggajian. Jadi, pada siklus penggajian di TK Aisyah 12 itu melibatkan tiga pihak, yaitu yang pertama operator TK Aisyah 12, selanjutnya bendahara TK Aisyah 12, dan pegawai TK Aisyah 12. Flowchart siklus penggajian dimulai dari operator TK Aisyah 12 membuat data karyawan. Membuat data karyawan ini dilakukan secara manual, yaitu dengan membuat data karyawan di Excel, lalu menghasilkan dokumen data karyawan. Dokumen ini nantinya akan disimpan secara manual, yaitu menyimpan data karyawan dalam file, sehingga akan menghasilkan file data karyawan. Setelahnya, operator akan merekap data kehadiran, yang mana setelah merekap data kehadiran ini akan dihasilkan rekap kehadiran atau dokumen rekap kehadiran yang akan digunakan oleh bendahara TK Aisyah dalam menghitung gaji. Jadi, dokumen yang digunakan oleh bendahara TK Aisyah 12 ada dua, yaitu data karyawan yang telah dibuat oleh operator dan rekap data kehadiran. Setelahnya, berdasarkan dokumen data karyawan dan dokumen rekap data kehadiran, bendahara TK Aisyah akan menghitung gaji pokok, yang mana menghitung gaji pokok ini juga dilakukan secara manual. Setelah menghitung gaji pokok, maka bendahara TK Aisyah 12 akan sudah menghasilkan dokumen daftar gaji guru honor dan daftar transportasi guru PNS. Jadi pada TK Aisyah 12 ini, gaji guru honor itu berasal dari SPP, sementara PNS itu dari pemerintah, tapi PNS tetap mendapatkan uang transportasi. Jadi setelah dihitung, telah dapat daftar gaji guru honor dan daftar transportasi guru PNS, maka bendahara akan mentransferkan gaji dan transport ke rekening guru honorer. Setelahnya, akan dihasilkan dokumen bukti transfer, yang mana dokumen ini akan menjadi acuan dalam membuat laporan penggajian, yang mana membuat laporan penggajian ini masih manual menggunakan Excel, sehingga dihasilkanlah dokumen laporan penggajian. Jadi pada saat siklus bendahara mentransfer gaji dan transfer ke rekening guru honorer, maka bagi pegawai TK Aisyah 12, mereka akan mendapatkan kas, di mana siklus ini akan selesai. Itulah flowchart siklus penggajian yang kami rancang untuk TK Aisyah 12. Selanjutnya yaitu pengendalian internal. Yang pertama yaitu ada ancaman, yang kedua yaitu kami akan memberikan pengendalian. Yang pertama, data kehadiran guru yang tidak akurat. Jadi, untuk pengendalian, gunakan mesin absensi elektronik seperti Fingerprint atau aplikasi untuk mencatat kehadiran secara real time. Yang kedua, pemalsuan data gaji atau pengubahan tanpa otorisasi. Pengendaliannya adalah batasi akses ke sistem penggajian yang hanya untuk staf keuangan yang berwenang kalau bagi TK Aisyah 12 itu adalah bendahara dan gunakan sistem blok aktivitas. Yang kedua yaitu keterlambatan pembayaran gaji. Pengendaliannya adalah tetapkan jadwal tetap untuk penggajian dan gunakan sistem pengingat otomatis untuk pembayaran yang tepat waktu. Yang keempat yaitu kesalahan penghitungan gaji, potongan, dan tunjangan. Pengendaliannya adalah gunakan software penggajian otomatis yang terintegrasi dengan data kehadiran, pajak, dan tunjangan. Selanjutnya yaitu kehilangan atau kebocoran data gaji yang akan pengendaliannya yaitu sistem data dalam server yang dilindungi oleh firewall dan lakukan backup data secara berkala. Yang selanjutnya yaitu pembayaran gaji ke rekening yang salah. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan verifikasi 2 kali terhadap data rekening guru sebelum transfer dilakukan. Lalu, guru tidak menerima slip gaji yang transparan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pastikan setiap guru menerima slip gaji yang mencantumkan detail komponen gaji, potongan, dan tunjangan. Selanjutnya itu lampiran. Ini adalah dokumentasi kami saat mengunjungi TK Aisyah 12. Ini adalah kegiatan waktu kunjungan kedua pembagian snack kepada adik-adik TK Aisyah 12. Ini sewaktu kepala sekolah memperlihatkan laporan-laporan pada TK Aisyah 12. Lalu ini adalah kegiatan sesi wawancara kami bersama kepala sekolah.
Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.